Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirmayani dengan NPM 2429061006. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cutnyadin. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Disiplin ini mengkaji bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berbagai mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum memberikan perspektif yang berbeda mengenai fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. Di dalam sosiologi hukum, konsep mazhab pemikiran mengacu pada aliran atau pendekatan yang mendasari cara memandang hukum dan masyarakat. Terdapat beberapa mazhab utama dalam sosiologi hukum, masing-masing dengan karakteristik dan fokus kajian yang berbeda. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah mazhab positisme hukum. Berakar pada pemikiran Auguste Comte, mazhab ini memandang hukum sebagai sistem aturan yang tersusun secara logis, objektif, dan terlepas dari nilai moral dan sosial. Fokusnya adalah pada hukum yang tertulis dan formal, serta bagaimana aturan ini ditegakkan oleh institusi hukum. Yang kedua ada mazhab sosiologi formal, Max Weber. Weber berpendapat bahwa hukum memiliki karakter formal dan rasional. Hukum di sini dilihat sebagai hasil dari rasionalisasi masyarakat di mana proses hukum menjadi lebih sistematis dan kalkulatif. Menurut Weber, hukum formal harus dapat diprediksi, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif. Yang ketiga ada mazhab realisme hukum. Berangkat dari kritik terhadap positisme hukum, mazhab realisme hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya bergantung pada satu teks, tetapi juga pada konteks sosial dan keputusan hakim tersebut. Mazhab ini menekankan pentingnya keputusan-keputusan hukum di lapangan yang mencerminkan kebutuhan sosial dan aktual. Bagaimana para hakim seringkali terpengaruh oleh nilai, kebiasaan, atau pandangan pribadi dan penerapan hukum. Selanjutnya ada mazhab konflik Karl Marx. Berdasarkan pemikiran Marx, mazhab konflik melihat hukum sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan status quo dan menindas kelompok-kelompok yang lebih lemah. Dalam pandangan ini, hukum tidak netral melainkan mencerminkan kepentingan kelas dominan dan masyarakat. Yang kelima ada mazhab fungsionalisme Emil Durkheim. Mazhab ini melihat hukum sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga keteraturan sosial. Menurut Durkheim, hukum berkembang seiring dengan evolusi masyarakat dari yang sederhana ke yang kompleks, dan hukum memiliki fungsi utama dalam menjaga solidaritas sosial. Fungsionalisme menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang keenam ada mazhab konstruktivisme sosial. Mazhab ini menganggap hukum sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum pandang sebagai hasil negosiasi, interpretasi, dan persetujuan bersama dalam masyarakat. Pendekatan konstruktivisme ini mengkaji bagaimana hukum dihasilkan, diinterpretasi, dan diterapkan berdasarkan interaksi sosial dan pemahaman bersama di dalam masyarakat. Selanjutnya, setiap mazhab pemikiran ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami fungsi, penerapan, dan tujuan hukum dalam masyarakat tersebut. Ada pula prinsip-prinsip dari masing-masing mazhab. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari masing-masing mazhab utama dalam sosiologi hukum. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar positisme hukum. Sebagai kumpulan aturan yang terstruktur dan bersifat formal serta objektif, positisme hukum menekankan bahwa hukum haruslah terpisah dari nilai moral, etika, atau pengaruh sosial lainnya. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar sosiologi formal Max Weber.
Weber mengembangkan konsep hukum sebagai rasionalisasi dalam masyarakat yang berarti bahwa hukum menjadi sistematis, logis, dan dapat diprediksi. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar realisme hukum. Hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan tetapi juga interpretasi dan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan individu yang terlibat. Yang keempat, konflik Karl Marx. Prinsip-prinsip dasarnya, hukum dianggap sebagai alat kelas dominan untuk menjaga kekuasaan dan menindas kelompok lain. Prinsip utama adalah bahwa hukum bukanlah netral, melainkan instrumen yang digunakan untuk melenggangkan ketimpaan kekuasaan dan keuntungan ekonomi bagi kelas penguasa. Yang kelima, prinsip-prinsip dasar fungsionalisme Emil Durkheim. Durkheim mengajukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mempertahankan solidaritas sosial. Dalam masyarakat sederhana, hukum biasanya bersifat represif karena menekankan pada hukuman yang untuk mempertahankan kesatuan masyarakat. Yang keenam, prinsip-prinsip dasar konstruktivisme sosial. Hukum dipandang sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan kesepakatan di antara individu dalam masyarakat. Baiklah, ada pula aliran-aliran dalam sosiologi hukum, yaitu terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Yang kedua, ada aliran normatif yang menurut aliran ini hukum bukan merupakan fakta yang teramat tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum ini mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dengan institusi primer seperti politik dan ekonomi. Masing-masing mazhab dalam sosiologi hukum ini membawa pengaruh yang berbeda pada studi dan praktik hukum, terutama dalam memahami cara menerapkan dan mengkritisi hukum di masyarakat. Berikut adalah pengaruh utama masing-masing mazhab terhadap studi dan praktik hukum. Yang pertama, positisme hukum. Pengaruh terhadap studi hukum. Positisme ini memberikan dasar bagi pendekatan legal formalis dalam studi hukum. Ini mendorong fokus pada teks-teks hukum, prosedur legal, dan hierarki hukum tanpa mempertimbangkan elemen-elemen sosial atau moral. Yang kedua, ada sosiologi formal Max Weber. Pengaruhnya adalah sosiologi formal memperkenalkan konsep rasionalitas hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari birokrasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Pengaruh terhadap studi hukum, realisme hukum, mendorong studi yang lebih kritis terhadap penerapan hukum dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang keempat, pengaruh terhadap studi hukum, konflik. Mazhab konflik memberikan perspektif kritis terhadap hukum sebagai alat kekuasaan yang menjaga kepentingan kelas dominan. Yang kelima, ada pengaruh hukum terhadap studi hukum, fungsionalisme Emil Durkheim. Fungsionalisme menekankan pentingnya hukum dalam menjaga stabilitas dan solidaritas sosial. Ini mengarahkan studi hukum ke analisis tentang bagaimana hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan memelihara koleksi sosial. Yang keenam, konstruktivisme sosial. Pengaruhnya terhadap studi hukum memperkenalkan pendekatan bahwa hukum adalah konstruksi sosial yang selalu berubah. Ini mengarahkan studi hukum ke arah kajian tentang proses pembentukan hukum tersebut, interpretasi hukum, dan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan persepsi dan norma masyarakat. Baiklah, kesimpulannya adalah masing-masing mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum ini memberikan perspektif untuk mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana ia mempengaruhi
dan bagaimana ia dipengaruhi oleh serta mempengaruhi kondisi sosial. Pemahaman tentang mazhab-mazhab ini penting untuk mengkaji dinamika antara norma-norma hukum dan realitas sosial yang ada. Baiklah, terima kasih. Sekian dari video penjelasan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.